Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Pusitasari dengan NIM 12415207716. Saya dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah Baktiar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu hal yang sangat penting namun sering terabaikan dalam dunia pendidikan, yaitu adab sebelum ilmu. Di sekitar kita banyak orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Mereka cepat memahami pelajaran, mahir dalam berdebat, dan luas wawasannya. Namun sayangnya, tidak semua dibarengi dengan sikap rendah hati. Ada yang menyangga guru dengan nada tinggi, ada yang merasa lebih tahu lalu meremehkan pendapat orang lain. Padahal sehebat apapun ilmu yang kita miliki, semua tetaplah berasal dari guru-guru yang membimbing kita. Maka sebelum bicara soal ilmu, mari kita bicara soal adab. Islam sejak awal sudah meletakkan dasar kuat dalam hal adab. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang mulia bahkan sebelum turunnya wahyu. Julukan Al-Amin bukan sekedar gelar, tapi cerminan dari akhlak dan adab beliau yang luar biasa. Maka tak heran Allah memilih beliau untuk membawa ajarannya. Bahkan para ulama terdahulu pun menekankan pentingnya adab. Seperti Imam Malik berkata, "Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu tapi tak memiliki adab justru bisa menjadi bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu, seperti apa sebenarnya adab yang perlu kita jaga dalam proses menuntut ilmu? Yang pertama adalah adab kepada Allah. Menuntut ilmu bukan untuk mencari pujian, gelar, atau popularitas. Tujuan utama kita adalah meraih ridhonya Allah. Maka niat yang ikhlas adalah kunci utama agar ilmu kita menjadi berkah. Yang kedua adalah adab kepada guru. Guru bukan hanya penyampaian materi, tapi mereka adalah perantara ilmu. Sikap hormat kepada guru mencerminkan penghormatan kita terhadap ilmu. Dalam sejarah, banyak kisah ulama yang sangat menjaga adabnya kepada guru. Bahkan tidak berani duduk atau berbicara sembarangan di hadapannya. Yang ketiga, adab kepada teman sesama pelajar. Dalam menuntut ilmu, kita tak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Bila ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, jangan diremehkan. Justru di situ letak kepedulian kita diuji. Maukah kita saling membantu atau saling menguatkan? Yang keempat, adab terhadap ilmu itu sendiri. Jaga buku kita, rawat catatan dengan baik, manfaatkan waktu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bisa meneladani Imam Ahmad bin Hanbal yang rela menempuh perjalanan yang panjang hanya demi satu hadis karena beliau tahu ilmu itu sangat berharga. Lalu bagaimana praktik adab itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa? Nah, kita bisa hadir ke kelas tepat waktu, tidak memotong ucapan dosen, fokus dan menghargai saat orang lain berbicara, minta izin dengan sopan saat ingin bertanya atau keluar kelas, dan yang tentu saja menjauhi menyontek dan segala bentuk kecurangan akademik. Hal-hal kecil inilah yang membentuk karakter kita. Jika kita mulai beradab sejak sekarang sebagai pelajar, kelak saat kita menjadi pendidik, pemimpin, ataupun orang tua, kita akan lebih siap menjadi panutannya. Teman-teman, ilmu adalah cahaya. Tapi cahaya itu hanya akan bersinar indah bila dibingkai dengan adab. Tanpa adab, ilmu bisa menjadi alat kesombongan. Tanpa adab, ilmu kehilangan nilainya. Tapi dengan adab, ilmu akan membawa manfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Mari kita tanamkan prinsip ini dalam hati dan dalam tindakan. Adab dulu, baru ilmu. Agar kita menjadi pelajar yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Sebelum saya akhiri, mari kita ingat kembali bahwa dalam Islam, ilmu bukan sekedar kumpulan pengetahuan, tapi sarana untuk memperbaiki diri dan membawa manfaat bagi orang lain. Maka adab adalah pondasinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi
Pengingat bukan hanya untuk teman-teman semua, tapi juga untuk diri saya sendiri. Mari kita terus belajar, tapi jangan pernah lupa untuk memperbaiki sikap, menjaga tutur kata, dan menghormati proses serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua menjadi penuntut ilmu yang dirahmati Allah, dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang dimuliakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.